can crack open the champagne in Leicester. The ultimate underdog is now the undisputed top dog. Ada sebuah istilah bagi mereka yang mampu bangkit mengatasi berbagai ketidakmungkinan. Mereka yang mampu membungkam orang-orang yang tidak percaya. Seorang pemenang yang tidak diperkirakan oleh siapapun. Mereka adalah kuda hitam. Kuda hitam adalah istilah yang awalnya muncul pada ajang pacuan kuda tahun 1800-an yang kala itu sangat populer di barat. Kuda hitam digunakan untuk melabeli seekor kuda yang kurang terkenal dan kurang diunggulkan oleh para pejudi. Namun secara tidak terduga mampu memenangi balapan. Istilah ini kemudian meningkat popularitasnya dan diadopsi penggunaannya di bidang lain seperti politik dan olahraga. Dalam bidang politik, istilah kuda hitam sangat lazim digunakan di Amerika Serikat. Biasanya sih digunakan pada kandidat presiden yang secara tidak terduga mampu menang meski tidak diunggulkan sama sekali oleh badan survei. Contoh tokoh kuda hitam dalam sejarah politik Amerika Serikat adalah Presiden Abraham Lincoln dan Presiden Barack Obama. Dalam bidang olahraga, penggunaannya lebih populer lagi. Buat lu fans olahraga seperti sepak bola pasti sudah nggak asing dengan istilah tim kuda hitam. Label kuda hitam biasanya diberikan pada tim yang tiba-tiba mampu meraih hasil yang jauh lebih tinggi dari ekspektasi. Seringnya sih tim dengan kualitas pemain pas-pasan mampu melangkah jauh dalam sebuah turnamen atau bahkan menjadi juara. Dua kisah kuda hitam paling terkenal dalam dunia olahraga adalah Leicester City yang menjadi juara Liga Inggris musim 2015-2016 dan timnas bola Kroasia yang mampu mencapai final Piala Dunia tahun 2018. Nah, selain pada balapan kuda, politik, dan olahraga, istilah kuda hitam juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk melabeli orang-orang yang mampu meraih kesuksesan dengan cara yang tidak biasa. Orang-orang yang sukses dengan cara yang bahkan seringkali terlihat sangat absurd dan tidak masuk akal bagi kita. Seseorang akan dikatakan kuda hitam ketika ia tidak mengikuti jenjang karir yang biasa ditempuh oleh orang kebanyakan untuk mencapai posisi ideal. Ada banyak sekali kuda hitam di sekitar kita, bahkan lebih banyak dari yang lo kira. Ada kepala program pendidikan Universitas Harvard yang DO pas SMA. Ada ilmuwan neuroscience yang sebelumnya gonta-ganti univ sampai 4 kali, dan kesulitan mencari pekerjaan kantoran. Ada penjahit terkenal yang baru masuk dunia fashion saat umur 50-an. Hingga seorang astronom yang belajar sendiri di halaman belakang rumahnya tanpa pendidikan formal sama sekali. Apa rahasia yang menjadi pembeda antara kuda hitam dengan orang biasa? Dalam buku mereka yang berjudul Dark Horse: Achieving Success Through the Pursuit of Fulfillment, Todd Ross dan Ogi Ogas berusaha merumuskan rahasia kesuksesan dari individu-individu kuda hitam ini. Mereka mencari tahu bagaimana orang-orang ini bisa sukses dengan perjalanan karir yang seolah terlihat amburadul dan suram. Ross dan Ogas menyebut resep rahasia ini sebagai filosofi kuda hitam. Sebuah filosofi yang terbentuk dengan menerapkan 4 mindset unik. Sebagai catatan, pembahasan filosofi kuda hitam ini akan berfokus seputar topik karir. Mindset pertama, cari tahu motif mikro. Mindset pertama sekaligus yang paling krusial adalah mencari tahu apa motif mikro lu. Untuk menjadi seorang kuda hitam yang sukses, aturan nomor satunya adalah mengetahui kegiatan, entah hobi atau pekerjaan, yang membuat lu excited. Hal-hal yang mampu memberikan kebahagiaan tersendiri tiap kali lu kerjain. Kenapa bisa disebut motif mikro? Karena kegiatan atau hal yang bisa buat lu excited harus spesifik. Bukan yang umum kayak saya suka seni, saya suka memasak, tapi yang benar-benar spesifik alias level mikro. Seperti saya suka memahat patung Dewa Mesir dari balok es. Atau saya suka memasak makanan berkuah khas Thailand. Penting sekali agar motif mikro ini benar-benar berdasarkan dari diri lu sendiri, bukannya kata-kata orang lain. Karena pada akhirnya, cuma lu sendiri yang paling tahu apa hal yang benar-benar lu suka. Bang, tapi gue belum tahu nih apa motif mikro gue. Tenang, kami udah nyiapin langkah-langkah yang bisa lo ikutin buat menemukan motif mikro lu. Langkah pertama adalah mencari tahu hal yang lu suka, terus coba buat lebih spesifik.
Kalau terlalu sulit untuk memulai langsung dari kegiatan seputar pekerjaan, lu bisa mulai latihan mengenali diri lu sendiri dari hal-hal simpel seperti makanan favorit. Misalkan nih, makanan favorit lu adalah nasi goreng. Lu bisa gali lebih dalam lagi apa jenis nasi gorengnya. Apa lu lebih suka nasi goreng khas Jawa, nasi goreng Hong Kong yang biasa ada di restoran Chinese food, atau mungkin varian yang lain? Nah, cara berpikirnya ini kemudian diadaptasikan ke pekerjaan. Kalau masih sulit juga, ayo kita lanjut ke langkah kedua. Yang ini harusnya sih lebih mudah ya. Coba perhatikan hal apa yang lo fokusin ketika ngejudge orang lain. Memang sih, ini sedikit berlawanan dengan ajaran sopan santun yang melarang kita buat ngejudge. Tapi menurut Ross dan Ogas, insting manusia untuk ngejudge orang lain malah bisa membantu untuk menemukan motif mikro. Hal ini dikarenakan kita ngejudge seorang itu keren atau aneh, basisnya adalah alam bawah sadar kita yang berisikan preferensi ataupun hasrat terpendam. Jadi kalau di kemudian hari lu ada ngejudge orang, coba tanyakan 2 pertanyaan ini ke diri lu sendiri. Apa sih yang gue rasa keren dari orang ini? Atau, bagian mana sih yang buat gue gak suka sama orang ini ya? Mindset kedua, ketahui pilihan lu. Setelah lu udah menemukan motif mikro, langkah selanjutnya adalah menentukan pilihan. Seorang kuda hitam melakukan evaluasi pada pilihannya dengan cara yang sedikit berbeda dibandingkan orang kebanyakan. Ketika menimbang-nimbang resiko sebuah pekerjaan, yang menjadi poin utamanya adalah fit. Kalau mengacu pada buku Ross dan Ogas, fit adalah kecocokan antara motif mikro yang dimiliki individu kuda hitam dengan kesempatan yang ada. Jadi, bagi seorang kuda hitam, sebuah pekerjaan tetap dengan gaji stabil tidak serta-merta memiliki arti karir yang fit. Semua kembali lagi bergantung pada seberapa cocok pekerjaan itu dengan motif mikro individu. Good fit sama dengan low risk, bad fit sama dengan high risk. Besar kecilnya risiko bukan lagi soal apakah pekerjaan itu menawarkan kestabilan finansial, tapi soal apakah sesuai dengan panggilan hidup kita. Apabila lu memang bukan orang yang cocok kerja kantoran dan tetap memaksa untuk mengambil jalan itu karena gaji yang oke, yang ada malah pilihan itu akan beresiko tinggi. Kenapa begitu? Biasanya, lu jadi nggak benar-benar bersemangat dalam bekerja, yang ujung-ujungnya akan berakhir dengan kerja ala kadarnya atau berhenti karena bosan. Pekerjaan yang seharusnya aman malah membuat lu nggak enjoy. Faktor lain yang juga menjadi penghalang bagi seorang individu untuk keluar dari pekerjaan yang tidak disukai adalah kesuksesan. Individu dengan jabatan yang cukup tinggi akan ragu untuk keluar dari zona nyaman meskipun ia sadar kalau ia tidak benar-benar menyukai pekerjaannya saat ini. Berhenti dari pekerjaan mapan memang terlihat menyeramkan, tapi hasilnya sebenarnya sangatlah sepadan. Seperti yang dialami oleh mantan manajer IT di Kanada bernama Megan Stanley. Megan mulanya ditawari kontrak 10 tahun oleh perusahaan tempatnya bekerja. Seluruh keluarga dan temannya mendesak Megan untuk mengambil tawaran tersebut dengan alasan masa depan yang sudah terjamin. Namun, hanya Megan seorang dirilah yang ragu karena menjadi manajer IT tidak sesuai dengan passionnya, yakni melatih anjing. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Megan lebih memilih untuk menolak kontrak tadi agar bisa melakukan pekerjaan yang sesuai dengan motif mikronya. Megan pun memutuskan untuk serius belajar menjadi dog trainer dan kemudian berhasil mendirikan salah satu fasilitas pelatihan anjing terbaik di Kanada. Selain bisa selalu dekat dengan apa yang ia suka, penghasilan Megan juga 2 kali lipat lebih banyak daripada yang ditawarkan dalam kontrak yang tadi. Megan adalah seorang kuda hitam yang sukses. Mindset ketiga, siapkan strategi lu. Motif mikro sudah ketemu. Menentukan pilihan sudah. Kini saatnya lu menyiapkan strategi yang tepat agar bisa sukses. Dalam menentukan strategi, ada 2 hal yang harus lu ingat baik-baik. Pakai strategi yang cocok untuk lu, serta jangan takut gagal. Keduanya mungkin terdengar klise, tapi seorang kuda hitam yang sukses telah menanamkan 2 hal penting tadi dalam pikirannya. Mengetahui strategi yang paling cocok untuk diri lu memanglah tidak mudah.
Poin pentingnya di sini adalah mengetahui apa yang menjadi kekuatan kita. Kalau lu familiar dengan analisis SWOT, konsepnya bisa dibilang sama, di mana pada bagian S atau strength, lu bakal berusaha memetakan apa saja yang menjadi kelebihan lu. Mencari tahu kekuatan seringkali lebih sulit daripada mencari tahu motif mikro. Hal ini karena motif bisa ditemukan dengan bertanya pada diri sendiri. Sedangkan kekuatan memerlukan uji coba di dunia nyata untuk terbukti kebenarannya. Contohnya, lu ngakunya jago menggambar, tapi pas prakteknya hasilnya kayak gambaran anak SD. Itu bukan kekuatan, tapi cuma omong kosong. Seringkali kita perlu melalui banyak kegagalan sebelum akhirnya menemukan apa kekuatan kita serta metode paling pas untuk memaksimalkan kelebihan tersebut. Menyiapkan strategimu sejatinya adalah menggunakan kemampuanmu sebagai panduan untuk menemukan cara belajar, rutinitas latihan, ataupun sistem bekerja yang paling cocok, ketimbang hanya mengikuti cara-cara lama yang sudah biasa digunakan atau yang diperintahkan atasan. Ketika kamu berhasil menemukan strategimu itu, kamu akan bisa mengeluarkan ide-ide brilian yang bagi sebagian besar orang terlihat aneh, tapi terlihat biasa saja bagimu. Ucap Ross dan Ogas. Mindset keempat, goals bigger than destination. Mindset terakhir yang dimiliki seorang kuda hitam adalah fokus pada goals, bukannya destinations. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, dua-duanya punya arti tujuan. Lalu, apa bedanya? Ross dan Ogas mengartikan goals sebagai sebuah tujuan yang muncul dari diri individu itu sendiri. Sebuah tujuan yang secara aktif dibuat oleh seorang kuda hitam sesuai dengan motif mikronya. Sedangkan destinations adalah tujuan yang dibentuk oleh sistem atau budaya yang telah berlangsung cukup lama. Atau dengan kata lain adalah ekspektasi lingkungan sosial. Kalau di Indonesia, contoh paling umum mungkin adalah kata kesuksesan dan profesi dokter. Banyak orang tua yang mendefinisikan kata sukses ketika anaknya telah menjadi dokter. Ya, bisa jadi ada beberapa anak yang memang punya kemampuan dan ingin menjadi dokter. Tapi yang tidak ingin, tentunya banyak juga. Bagi anak yang memang punya panggilan dalam dunia kesehatan, menjadi seorang dokter termasuk sebagai goal. Sedang untuk anak yang dipaksa untuk menjadi dokter, berarti mereka sedang mengejar destination. Tidak mudah memang untuk membedakan mana yang goal dan mana yang destination. Tapi seorang kuda hitam tentu paham akan perbedaan dua konsep tadi dan fokus pada goal miliknya. Ross dan Ogas juga menjelaskan bahwa goal sifatnya lebih jangka pendek ketimbang destination, sehingga kita dapat menerapkan strategi-strateginya untuk segera mencapai goal kita. Beberapa contoh goals adalah membaca habis satu bab dari sebuah buku, menyelesaikan sesi olahraga selama 10 menit, atau berusaha lulus dari ujian yang diadakan minggu depan. Nah, kalau destinations, bentuknya adalah tujuan yang lebih abstrak dan bisa dicapai dalam jangka waktu yang lebih lama. Seperti menjadi penulis buku bestseller, memiliki badan atletis, dan menjadi ranking 1 di akhir semester. Seorang kuda hitam akan fokus ke tujuan-tujuan jangka pendek karena mudah dicapai dan akhirnya memberikan motivasi untuk terus maju, ketimbang melihat target jauh yang amat sulit diraih. Setelah tahu dan paham tentang mindset-mindset yang diperlukan untuk menjadi kuda hitam, lu sudah bisa langsung mulai dari hal yang pertama. Filosofi ini memang bukan untuk semua orang. Tapi, bagi yang merasa terpanggil setelah menonton isi video tadi, menjadi kuda hitam bisa membuat lu mencapai potensi terbaik lu. Mungkin seperti contoh yang sudah dibahas tadi, lu juga nggak cocok dengan sistem atau jalur tradisional yang sudah diamini banyak orang sebagai satu-satunya cara untuk sukses. Kalau lu memang bukan kuda unggulan, apalagi kuda suruhan, maka jadilah kuda hitam yang secara tidak terduga mampu memenangi balapan. Jika menurut lo konten ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman lo biar mereka juga tahu tentang hal ini. Jika lo punya argumen atau sudut pandang berbeda, ayo kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.